cita-cita gue, satu hari gue buat 10.000 perak. Kalau udah 10.000 perak, lu mau apa? Oh, 100.000 perak satu hari. Oke. Terus sudah 100.000, 1 juta, saya bilang. Oke. Sudah 1 juta, dioper lagi, 10 juta setiap hari. Setelah 10 juta, 100 juta per hari. Terus dia terkejar lagi, setelah 100 juta, 1 miliar per hari. Terus dia bilang, setelah 1 miliar, saya bilang, I retired. Saya berbuat baik kepada orang banyak dengan duit yang berlimpah, saya bilang begitu. Ya. Allah kasih, malaikat dengar. Sejak saya berumah tangga, saya menyetop semuanya. Asik deh. Ini bintang tahu ya, enak deh obrolnya. Tapi ya, kamu pilih istri bener. Kalau duit masuk ke dia yang jagain, bener itu. Roll aja ya. Kayak bini saya juga. Tuh kalau udah masuk susah keluarnya. Cuman ya udah kita secure hidup kita. Berarti saya pilih istri bener ya? Bener. Puji Tuhan, alhamdulillah. Om, ini seru banget. Gue belum pernah ngobrol sama tokoh. Nah kali ini aku juga bingung nyari konsepnya, karena kita nggak ada skrip ya Om. Tapi pasti Om pernah nonton YouTube ya? YouTube pernah? Pernah. Kalau channel yang curhat bang? Curhat? Iya, jadi konten channel aku. Jadi kita ngobrol-ngobrol gitu, pernah nonton? Pernah lihat sepintas-pintas lah ya gitu ya, kayak Deddy Corbuzier. Iya, Deddy nonton? Pernah nonton. Nah kalau masalah zaman dulu kan sama zaman sekarang udah beda banget Om. Kalau zaman sekarang kan akses informasi sangat cepat. Kalau zaman dulu kan kita terbatas dengan segala macam hal. Kita ngobrolnya kan semua pramuda nih, asik, ya kan? Om pasti pramuda deh. Saya pernah muda, kamu nggak pernah tua. Saya nggak pernah tua. Saya udah tua. Saya akan menuju ke Om juga. I'm 64, man. Iya, tidak kelihatan sama sekali. Wah, bener. Saya mesti traktir you makan dong. Enggak. Saya nggak berusaha menjilat bersada. Tapi ada sesuatu yang sangat berbeda dari Om sebagai seorang tokoh. Karena aku lihat dari wajah sendiri juga sangat fresh. Apa itu berhubungan dengan spiritual kali Om ya? Bukan juga mungkin. Bukan juga. Satu, makan dijaga. Makan dijaga. Kedua, selalu berbuat baik itu pasti bahagia. Nah, kebahagiaan itu yang mungkin yang mendatangkan nur. Iya. Nur cahaya. Iya. Nah, itu. Menurut saya sih begitu. Kalau kita hati bahagia, kita hidup banyak teman. Iya. Dan pasti juga banyak yang doain. Betul. Nah, dengan doa itu mungkin kita sehat yang pasti. Betul. Kalau awet muda mah relatif. Betul. Ya kan? Yang penting sehat aja. Duit banyak kalau kagak sehat nggak bisa dimanfaatin. Saya setuju banget. Ya, tapi kan? itu kan semua pasti ada asal muasalnya Om. Karena waktu kita muda kan nggak berpikir ke sana dulu. Apa Om udah dulu pas muda gitu? Enggak, saya muda nggak berpikir seperti gitu. Teman-teman saya mengatakan uang yang didapat hari ini harus dihabiskan hari ini. Karena besok kita belum tentu hidup katanya. Saya bilang, kalau lu nggak hidup, lu mungkin lu mati. Tapi kalau setengah mati bagaimana? Iya. Siapa yang ngobatin? Iya. Gitu. Dia bilang, wah nggak bisa katanya. Saya bilang, enggak, saya filosofinya beda. Saya bilang, buat saya, kalau besok mati ya sudah. Tapi kalau besok belum mati kan kita nggak tahu mati. Bener. Yang pasti kita udah hidup dulu. Kita belum mati, belum pernah mati kan. Hidup udah pernah nih, sedang menjalani. Saya bilang, saya harus cari duit dulu. Buat pegangan buat ke depan. Kalau nggak mati gimana? Nah, kalau sakit aja kita masih perlu duit. Nggak ada kan dokter yang gratis. Betul. Kecuali sekarang ada BPJS gitu kan. Tentu sekarang. Kalau zaman dulu kan nggak ada. Iya, tapi kan kita nggak tahu juga BPJS akan berlaku sampai kapan. Nah, apakah BPJS bisa dapat prioritas? Iya. Iya kan? Iya. Kita harus ngantri. Iya. Antrian mungkin yang ke-10, ke-20 gitu. Iya. Nah, kalau kita sakit kan maunya cepat sembuh. Bener. Sakit itu buset, perut Betul. sakit aja mules-mules aja kita kagak enak rasanya. Betul. Om pernah sakit parah dulu? Enggak. Sakit parah ya, alhamdulillah sih menurut saya sih sakit parah sampai di rumah sakit paling ya sakit-sakit yang operasi kecil lah. Iya, belum sampai ada parah banget ibaratnya, jangan lah ya ibaratnya Belum. kayak Tapi gitu. dulu saya setiap hari makan obat sakit kepala. Setiap Kenapa? hari. Karena kepala saya sakit terus. Waktu saya SMP, SMA sampai sudah dagang pun saya sakit kepala. Kayak setengah kepala atau full kepala? Full kepala. Kenapa? Makanya nggak ngerti. Dulu saya perokok. Saya ngopi. Mungkin juga dari itu. Mungkin juga dari Tapi seiring berjalannya waktu, setelah lepas rokok, lepas kopi, makan mulai sehat, kemudian saya mulai menjalankan puasa dengan baik,
hilang tuh semua. Sakit mah juga hilang. Nggak kelihatan lo usia lo. Tadi kalau ngobrolin usia Om nggak kelihatan sama sekali. Alhamdulillah. Banyak saya ketemu orang-orang dengan usia yang udah cukup lumayan ya. Ini loh wajahnya tuh cerah gitu loh, cerah banget. Om saya pengen ngangkat sedikit. Om dulu waktu pas muda jualan apa tuh macem-macem. Es mambo, kacang goreng. Iya, di Jakarta. Iya, mimpi pengen jadi tukang parkir. Tukang parkir. Karena kalau saya liwat pergi sekolah, saya sekolah di pintu air. Rumah saya di Krekot Bunder. Jadi kalau saya liwat itu liwat di belakang Metro Pasar Baru. Nah, di belakang Metro Pasar Baru itu banyak teman-teman saya kerja parkir. Teman-teman main tuh dia parkir. Terus saya bilang, lu dapat berapa duit kalau seharian? Dapat 10.000 sampai 15.000. Hari itu satu mangkok bakmi cuman 300 perak. Jadi saya bilang 33 mangkok, men. Satu hari saya paling makan cuma satu hari 2 mangkok sama sarapan 1. Anggap deh 3, masih ada lebih 30. Banyak disimpan. Waduh, saya bilang bisa nyimpen banyak. Mimpinya itu doang. Aneh-aneh. Usia berapa? Itu 15 tahun. Usia 15 tahun bermimpi jadi tukang parkir. Yes. Jual-jual gorengan, jual es mambo. Yes. Berarti background perekonomian bukan orang kaya. Saya bukan orang kaya. Ibu bapak saya guru, dosen bapak saya. Ibu saya guru. Tapi ya belakangan saya melihat gini, uang jajan saya kan terbatas. Sebagai anak sekolah kepengen jajan kan banyak gitu. Ada yang beli permen karet, ada yang beli es waktu itu, es lilin tuh kan. Terus kita jajan mungkin seminggu kumpulin duit jajan baru bisa beli es lilin atau permen karet. Gimana cara menyiasatinya? Teman-teman dia bilang, ibu saya ada dagangan es mambo sama itu. Mau nggak kamu bantu dagang? Mau, saya bilang. Bawa bantu. Saya kalau pulang sekolah jam 12 langsung makan di rumah jam 1 saya udah jalan tuh bawa termos sama bawa asongan. Asongan itu papan sepotong di sini di kotak. Itu kacang goreng dimasukin, kacang tanah digoreng, dimasukin di plastik satu-satu. Terus dilemnya pakai lilin. Pakai lilin. Zaman dulu pakai lilin karena ada pencet gitu kan. Pakai lilin. Pakai lilin. Tret. Nah, yang lucu kami berlima teman-teman. Dagangan ambil buat bawa pulang setor ke juragan misalnya 100 perak hari itu. Jadi saya bawa pulang 100 perak tuh saya dapat untung 10 perak dari juragan. Juragannya mamanya teman saya tuh. Atau bapaknya teman saya juga. Nah, saya selalu bawa pulang 120 perak. Mereka bilang, lu gimana caranya 120 perak? Itu orang beli, duitnya dikembaliin nggak mau. Misalnya beli 5 perak barang. Duitnya 10 perak. Dilebihin. Udah, ambil deh katanya. Kayak tip. Kayak orang sedekah lah buat saya. Karena saya jualannya di Masjid Istiqlal. Itu kepintaran atau emang nggak sengaja? Nggak sengaja, bukan kepintaran. Itu orang bilang hoki. Kalau di Islam bilang barokah. Itu. Jadi makanya mungkin teman-teman saya Muslim dulu, saya belum Muslim waktu itu. Dulu belum Muslim berarti? Belum Muslim. Jadi mungkin nih. saya kecil-kecil itu, dia bilang, lucu nih, ada anak Chinese, mata sipit, kulit putih, dagang pula. Jarang kan Chinese dagang waktu itu. Jarang banget. Makanya dia bilang, mungkin dia kesian lihat saya iba. Akhirnya dia lebihnya. Kadang-kala dulu 25 perak duit. Saya kembaliin. Misalnya dia beli 15 perak. Saya kembaliin 10 perak. Udah ambil aja buat kamu. Tapi Om dulu nggak malu kayak gitu. Maksudnya kan kita ini sekarang juga nggak malu. Iya sekarang nggak malu. Sekarang nggak malu. Pertanyaannya banyak orang malu loh. Malu. Dia jadi ini malu, jadi itu malu. Mereka mau ngerjain bukan karena mereka itu berpikirnya kayak Om, tapi lebih kepada mereka nggak punya duit buat makan. Jadi kalau misalnya nggak dikerjain, ya kalau boleh jangan karena malu, malu gitu kan. Makanya orang lebih memilih cara cepat untuk menjadi kaya daripada cara yang benar, cara yang halal, tapi malu. Gimana Om? Ada filosofi saya, gengsi makan biaya. Kalau ini gengsi akhirnya tidak punya biaya kalau malu. Benar kan? Gengsi itu makan biaya. Jadi buat apa kita malu-malu atau gengsi? Selama kita nggak mencuri, selama kita nggak menipu, kenapa harus malu? Halal-halal aja, sah-sah saja. Dan itu orang tua saya nggak tahu loh saya dagang itu. Iya, tapi pemikirannya datang dari mana Om? Dari kepengen jajan lebih, mau kepengen beli permen karet, dulu kepengen beli setip yang wangi, tahu kan? Semua anak kecil kan kayak begitu. Cuma kan Om pemikirannya termasuk sangat lurus banget. Maksudnya ya gue nggak mau berpikir macam-macam deh. Pokoknya
gue pengen ini, ya udah gue cari jalan. Udah nggak berpikir, aduh malu, gengsi sama teman-teman segala macam. Itu rasa malu belum ada karena umur 15 belum kepengen seneng sama gadis gitu. Iya. Kalau seneng sama gadis mungkin kita malu, gengsi. Bisa. Waktu itu gadis juga belum tentu ada yang mau sama gue gitu. Gue keluarga susah, keluarga kagak punya. Terus udah gitu, saya dulu waktu kecil gemuk saya. gemuk. Gemuk, gede saya. Jadi boleh bilang oversize lah, overweight. Mungkin saya juga minder juga waktu itu. Minder apa sih dulu? Kalau kita lihat Om sekarang ya, pasti kita ngelihat, aduh enak banget nih jadi bapak nih, Bapak Yusuf Hamka nih, ya kan? Semuanya enak. Tapi orang pasti nggak tahu kalau Pak Yusuf Hamka dulu pas mudanya pasti punya hal-hal yang, aduh gue minder nih, aduh gimana nih? Apa aja sih Om dulu? Itu sampai saya saking mindernya ya. Saya ada naksir dulu, ya, teman sekolah. Oh berarti dulu. cewek dia? Cewek ya. Terus kami ikut tur sekolah kan, pagi-pagi. Itu umur 13 tuh kalau nggak salah, masih SMP tuh. Ikut tur sekolah, kami berangkat ke Sanggabuana, situ. Itu kita naksir cewek, tahu-tahu ceweknya duduk di depan kita. Kita mau ngarepinnya duduk sama kita kan di bus tuh ya. Terus duduk depan kita. Udah nih. Waktu pulang, dia duduk sama temen cowok saya gitu. Terus gandeng-gandeng, sedih kali sih bilang. Loh, gue kagak dipilih, yang dipilih itu. Karena dia langsing, slim, kita kan gemuk, gede gitu kan. Saya bilang, emang saya nggak boleh punya pacar muda-muda kali. Ya udah, saya pikir, ngapain sih? Ya mimpinya ya, kepengen jadi orang kaya, mimpi waktu kecil. Itu berasal dari karena kekecewaan saya terus berpikir kayaknya mungkin gua nggak boleh punya cewek dulu kali, gua harus jadi orang kaya dulu kali. Sebab kan dulu kalau bilang lu kalau banyak duit apa juga lu bisa beli. Betul. Termasuk pacar yang cantik atau apa cewek kan gitu. Cewek yang datang kan gitu. Ya saya hoki juga sih, dapat istri selain cantik, baik, sederhana, dan hemat. Nah itu sebenarnya juga nggak milih. Jangan ke situ dulu kita. Jangan ke situ dulu. Ini kan udah jelas nih. Berarti dari banyaknya kekecewaan Om berasalkan dari backgroundnya, ya kan? Tapi Om mengambil jalan, saya nggak boleh malu. Kalau mau maju nggak boleh malu. Betul. Makan tuh gengsi perlu banyak biaya, iya kan? Ya. Ini udah bagus nih Om. Berarti kan dari situ Om melakukan sesuatu untuk merubah kehidupan Om sendiri pastinya dari background awal. Betul. Apa tindakan yang Om akhirnya lakukan saat itu? Gini. Dulu itu saya di daerah Pasar Baru itu kan dekat Gang Kelenci. Iya, tahu tuh. Dekat Siliwangi. Iya. Itu mainnya di Siliwangi, Pasar Baru, Gang Kelenci. Jadi kita ya hari-hari bergaul dengan teman-teman mereka, dan bahkan ada satu orang Ambon dari Siliwangi itu menjadi pelatih tinju saya. Oke. Jadi dulu mula-mula kepengen jadi petinju, pemain taekwondo apa, saya latihan semuanya. Wah, jadi orang kaya nanti bisa jadi ini tukang pukul hebat kali atau apa. Terus saya rasa kok nggak pas nih tukang pukul. Terus mimpinya ntar kalau bisa silat, bisa apa semua, bela diri bisa jadi pemain film kali. Duitnya bisa gede katanya. Ya, tapi Tuhan kagak kasih juga. Nggak dikasih gitu. Dulu berarti banyak kegagalan ya? Banyak kegagalan. Saya dulu tinju amatir. Saya pernah bertanding di Monas dulu, masih zaman Kim Agogo. Iya, tanding. Cuman saya bilang, setelah tanding pulang, seri, draw, bonyok muka. Waduh, terus udah bonyok, sakitnya bisa 2 minggu. 2 minggu. Kadang-kala rusuk sakit. Aduh, saya bilang, ini bukan bidang saya nih. Tuhan nggak kasih juga. Akhirnya saya ke toko buku di Pasar Baru. Oke. Toko buku Tropen. Yang saya cari, saya juga bingung. Selain buku komik, biasa saya cari kalau pagi. Kalau sore pulang sekolah, saya cari buku bagaimana jadi orang sukses. Oke. Ya, buku jadi orang kaya, belajarnya bagaimana. Dan kami nggak bisa beli. Iya. Kita duduk di lantai, kita baca buku. Ada yang udah dibuka. Biasanya udah dibuka. Iya, plastiknya udah dibuka. Kita duduk. Nama toko bukunya toko buku Tropen. Iya. Ya, kan, saya tahu. Kan? Biasanya kita duduk di bawah. Duduk di bawah. Baca. Belum ada Gramedia, belum. Jadi saya baca. Terus saya bilang, bagaimana sih cara orang sukses? Nah, satu hari saya mau berangkat ke Kalimantan. Kalimantan Tengah. Ini udah umur berapa nih? 17. Oke. 17. Wah, itu daerah sepi, itu daerah, memang keluarga saya di sana.
Tapi sepi banget di situ pasti. Saya beli 5-6 buku. Bagaimana jadi orang sukses, bagaimana jadi orang kaya, itu buku-buku. Saya pikir buku-buku ini hoax lah tadinya. Ini bohong kali. Tapi rupanya buku-buku itu bukan ngajarin kita terus bisa mencapai satu kekayaan langsung. Tidak. Tetapi sistematika berpikir kita, tahapannya itu ada di situ. Ada rangkanya. Yes. Itu. Sehingga di sana buku-buku itu diajarkan. Jadi orang kalau janji harus on time. Kalau ngutang, kalau nggak bisa bayar, jangan menghilang. Datangi orangnya, apa barang yang ada, yang konsumtif, yang kita punya, yang kita sayang, jual, bayar utang orang. Tanggung jawab. Tanggung jawab itu. Nah, makanya, jadi di situ kita diatur tata keramanya. Terus kalau bisnis itu nggak boleh culas. Attitude. Ya. Yes. Terus dalam pertemanan yang paling mahal, yang harus dipegang, loyalty. Loyalitas. Iya, itu. Jadi itu kuncinya. Jadi buku itu membuat itu semacam peta. Iya, kerangka berpikir Betul, kita. kerangka berpikir. Iya. Nah, kalau kita mengacu ke situ dari sebuah kerangka berpikir atau sebuah peta yang kita dapat dari buku, bisa nggak kita kaya kalau misalnya dari diri kita sendiri, berdasarkan pengalaman Om sendiri, tidak ada keinginan kuat, tidak ada kegigihan, tidak ada ketekunan. Kalau nggak ada kegigihan, nggak ada ketekunan, dan tidak ada ambisi itu perlu. Mimpi itu juga perlu. Tapi jangankan biarkan mimpi itu tercecer di jalanan. Bikin mimpi itu jadi wujud kenyataan. Betul. Wujudkan itu. Ini yang paling sulit. Nah, makanya saya bilang, satu, selain kita belajar pintar, kedua, ridho. Ridho orang tua. Makanya kita nggak boleh kualat sama ibu bapak kita. Itu selalu saya pesankan. Ridho orang tua, doanya orang tua. Ketiga, berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak ada berkah, apapun kita jalanin gagal. Itu Om bisa ngomong sekarang. Kalau dulu pas muda, saya kecewa juga sempat. Sempat bahwa kegagalan saya sempat kecewa. Tapi saya nggak pernah salahkan Tuhan saya. Saya kecewa, gagal, saya salahkan diri saya. Tidak menyalahkan orang lain? Tidak. Kenapa? Kan enak nyalain orang lain, Om. Aduh, kalau nyalain orang lain, kita nggak akan bisa berpikir untuk maju. Semua kegagalan adalah kita yang buat. Kesuksesan juga kita yang ciptakan. Betul. Kalau nggak jalan. Itu berarti kan kita bertanggung jawab terhadap diri sendiri sepenuhnya. Saya banyak orang kan sekarang ini, daripada gua yang kena, mendingan gua tunjuk kiri, tunjuk kanan, tunjuk depan, tunjuk belakang. Akhirnya terciptalah ilmu politik. Mulai kita tunjuk-tunjuk nih, mulai kita berstrategi. Tapi akhirnya kitanya nggak maju. Iya, kita nggak maju. Bener, begitu kita main tunjuk, ada orang bilang, enak nggak enak meledak di perut, jangan meledak di mulut. Apa itu artinya? Boleh. Nah, lu nggak boleh main meledak di mulut, salah-salahin orang. Telan aja sendiri meledak di perut, buang jadi kotoran. Cuma sakit tuh. Biar aja. Tapi kan orang yang bantu kita dulu, kalau kita main salahin, besok nggak bantu kita lagi. Tapi kalau bilang, oke, gue salah. Besok mereka lihat, kita punya gentleman, itu bisa diapresiasi orang dengan lain cara loh. Berarti ada satu hal yang aku tangkap, untuk bisa seperti itu, kita harus punya hati yang cukup besar, untuk bisa menerima kesalahan orang lain. Siap. Kadang-kala berat. Kan? Iya, sulit. Berat, tapi kadang-kala saya berpikirnya begini, kalau sedang dizolimi, mungkin saya lagi dites sama orang itu. Atau Allah yang ngetes saya. Udah gituin aja. Tapi memang susah. Tapi lu ngelawan juga nggak menang. Mending lu diem. Ngelawan nggak menang. Jangan-jangan masuk penjara. Ya udah diem aja kan. Paling nggak masih bebas di alam bebas. Ya bisa cari rezeki lain. Saya nggak ujuk-ujuk hari ini. Tahun 98, saya 2 minggu nggak bisa makan. Minum, makan pun buah, terus sampai berdiri pun ileran. Kenapa? Waktu itu dolar dari 1.000 menjadi 10.000. Saya punya posisi falas. Dan tahun 98 itu saya rugi ratusan juta dolar. Dalam waktu 3 jam. Itu sama kayak ketika saya pernah main judi, saya kalah miliaran, itu saya nggak bisa tidur juga itu 7 hari 7 malam. Iya. Sampai saya ngelamun, saya ileran. Iya, kayak kewarasan hilang ya. Iya, saya masih perokok. Iya.
Oh, itu bakar terus tuh. Saya bakar terus, tapi saya yang luar biasa adalah malaikat yang mendampingi saya, yaitu istri saya. Oh, satu sudah menikah. Iya, udah menikah itu. Saya peluk dia, saya bilang, maafkan saya, Ma. Tapi saya akan mulai lagi, saya akan cari lagi. Gitu. Dia bilang, nggak apa-apa, Pak. Kita sama-sama kerja aja. Kita cari. Nggak usah. Terus saya ambil sejadah, saya langsung sholat, terus saya berdoa, ya Allah, aku terima musibah ini. Aku terima. Aku terima musibah ini. Aku ikhlas. Harta yang kau berikan, engkau ambil balik. Aku ikhlas, lillahi ta'ala. Tapi tolong, ya Allah, kasih aku kesempatan dan kesehatan. Aku nggak minta harta, kesehatan. Dan pemikiran aku tetap ada. Insya Allah, aku akan kembali. Aku akan kembali. Gitu. Itu satu statement yang sangat berenergi, saya bisa nangkep. Semoga banyak orang bisa nangkep. Karena sebuah penerimaan kita akan suatu hal yang kita tidak suka, itu membutuhkan hati yang sangat besar. Apalagi kita pernah punya, Om. Om punya ratusan juta dolar, diambil. Dalam waktu 3 jam. Itu syukur-syukur kayak gila loh, Om. 3 jam loh diambil. Almost crazy. Coba aja, hampir hileran. Iya. Sampai saya ngelamun, sampai nyonya saya nangis. Iya. Pak, udah nggak usah diseselin. Iya. Kita mulai lagi. Iya. Itu malaikat, makanya saya bilang malaikat spirit. Behind every success man, there is a great woman. Yes. Bantu kami, Om. Kami ini laki-laki ini punya masalah dengan hasrat kami nih, Om. Ya kan? Om juga pasti pernah muda kan, ya kan? Bagaimana sih kita laki-laki akhirnya harus memilih wanita yang tepat untuk mendampingi hidup kita? Gini, filosofi saya pilih istri, bukan pilih kecantikan fisiknya. Ya. Pilihlah kecantikan hatinya. Bagaimana cara melihatnya? Makanya, kalau kita pilih perempuan cantik, mau cantik tapi hatinya nggak baik, itu akan jadi problem di rumah tangga kita. Ya. Tapi kalau kita pilih perempuan cantik hatinya, setia pasti itu hatinya. Betul. Dan terus dia sederhana, dia bisa simpenin apa yang ini, dan dia bisa berbagi tugas. Ya. Kita mencari nafkah di luar, Ya. dia mengurus rumah tangga, Ya. anak-anak kita. Ya. Dan walaupun kita pulang kadang-kala tengah malam, pagi, dia mensupport. Malam pun dia lagi tidur enak, dia bangun. Ya. Dia siapkan makan, kita sudah makan belum. Kadang-kadang kita bilang udah makan, oh mau minum susu nggak, apa segala macam. Dia memperhatikan kita. Memperhatikan, walaupun sebentar. Sebenarnya itu kan yang sebenarnya laki-laki cari kan. Yes. Cuma masalahnya di sekarang ini nih, Om. Waduh, susah banget nyari wanita yang seperti Om gambarin. Nah gimana nih, ada kiat-kiat nggak? Mungkin ada tes-tes, mungkin cara kita melihatnya seperti apa. Karena kalau laki-laki udah dikomandoi dengan hasratnya, di sini hilang, hilang. Jam 3 pagi kita udah berangkat bukan untuk urusan nyari istri nih. Kita jam 3 pagi berangkat untuk nyari kesenangan gitu. Di filosofi Jawa ada bibit, bobot, bebet. Oke. Itu. Jadi makanya kembali ke diri kita sendiri. Kalau kita senang istri yang glamor, kadangkala Lu makan juga tuh glamornya nanti. Nanti kita susah, Iya. nggak bisa ngikutin lifestyle-nya. Iya. Ya, kita lebih baik cari yang pinter, setia, yang hati baik, sederhana itu. Iya. Ya kan, bukannya kita nggak kasih dia pakai barang-barang mewah. Bukan. Silakan Iya. dia mau pakai, cuman ada batasannya. Gini, di dalam hidup ini ada satu azas kebutuhan Iya. sama azas keinginan. Iya. Iya. Ya. Jadi kalau keinginan, kita kepengen punya pesawat pribadi sendiri, Betul. kita kepengen punya booth sendiri, Pengen punya rumah, ya, pengen punya ini. istana sendiri. Ya. Tapi kembali, itu keinginan. Kebutuhannya butuh nggak? Nah. Kalau nggak butuh, Ya. mau ngapain? Ya. Misalnya kita mau punya villa nih, let's say villa. Hmm. Butuh nggak sih? Hmm. Kalau nggak butuh, cukup sewa hotel aja misalnya keluar Betul. kota. Betul. Ngapain? Betul. Kita punya villa, Ya. terus kita harus dibebani dengan maintenance setiap bulan, pembantu yang jaga, bayar utility setiap bulan, dipakainya setahun sekali. Kadang-kala dipakai teman. Ya kan? What for? Kalau kita tinggal di hotel, memang mahal.
Tapi kan begitu 2-3 hari kita kelar, kita tinggal angkat koper, nggak ada beban di belakang kita. Nah ini yang adik-adik kita harus tahu. Jangan nafsunya, keinginannya, kok pengen ini. Tapi kalau nggak ada manfaatnya, buat apa? Tapi kalau nggak keren gimana Om? Sekarang ini kan kita ngejar keren di pergaulan, ya kan? Wih gila dia punya ini, gila dia punya itu, gimana? Sekarang gini, kita mau jadi jagoan waktu muda atau jadi jagoan waktu tuanya? Iya kan? Ini gue suka nih. Om pas muda, bersakit-sakit dahulu atau senang kemudian, atau senang dahulu, sakit kemudian. Nah, boleh Om. iya kan? Silakan. Saya selalu menekankan bahwa dari dulu saya berapa kali gagal, tapi saya pokoknya bilang, satu saat, dikala saya umur 60, saya semua sudah settle, dan saya mau pensiun, semua udah ada. Dulu mimpi saya, waktu saya cerita sama teman-teman, saya bilang, saya sambil nyupir mobil jelek itu, ada teman perempuan satu, dia tanya, cita-cita lo apa sih? Katanya. Cita-cita gue, satu hari gue buat 10.000 perak. Waktu itu 33 mangkok. Beli bakmi. Ini masih asas tukang parkir dia. Iya. Baru mimpi tukang parkir. Iya. Terus dia tanya lagi, dia kejar. Kalau udah 10.000 perak, lu mau apa? 100.000 perak satu hari. Oke. I should make it. Terus sudah 100.000. 1 juta, saya bilang. Sudah 1 juta, dia lagi. 10 juta setiap hari. Dia kejar lagi. Setelah 10 juta, 100 juta per hari. Terus dia kejar lagi. Setelah 100 juta, 1 miliar per hari. Terus dia bilang, setelah 1 miliar, berarti kalau 365 hari, 1 tahun saya 365 miliar. Betul. Kan? Dia tanya itu. Saya bilang, I retired. Saya berbuat baik kepada orang banyak dengan duit yang berlimpah. Saya bilang begitu. Yeah. Allah kasih, malaikat dengar. More than that, I can make it, and I cannot stop it. Itu yang menjadi salah satu asas yang akhirnya sekarang Om memiliki mimpi untuk membangun 1.000 masjid. Yes, itulah. Berarti kata-kata Om tepati. Yes. Berarti sesuatu hal yang kita inginkan, yang kita mimpikan, yang kita ucapkan harus berasal dari hati. Betul. Karena kebanyakan akhirnya seorang itu mempertanyakan, kok gue nggak bisa seperti itu, tapi hatinya sendiri tidak sesuai. Mungkin itu yang mungkin kita harus koreksi kali Om dari setiap diri kita ya. Betul, kadangkala lupa bahwa setiap kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan, saya percaya ini kenikmatan bukan karena kepintaran kita, dari Tuhan. Yeah. Makhluk gaib yang kita panggil Tuhan itu yang memberikan kita. Yeah. Karena apa? Kalau mau kenikmatan begini, saya sekolah nggak tinggi, bos. Benar-benar saya sekolah nggak tinggi. Saya anak jalanan. Saya petarung jalanan. Tapi Allah kasih, alhamdulillah, saya bisa memperkerjakan profesor-profesor di tempat saya, gitu kan. Ada yang bilang orang yang paling pintar adalah orang yang mempekerjakan orang pintar dan tidak perlu pintar untuk melakukan hal seperti itu. Yes, tapi mungkin hanya perlu sebuah keikhlasan dari hati dan niat yang pastinya yang dijalani. Nah, aku melihat Om berhasil menjalani semua niat itu dengan baik. Tapi aku pengen tahu banget nih titik spiritualnya ketika Om masuk ke Islam nih, Om. Apa sih? Itu yang menarik loh, Om. Sebelum saya masuk kepada sesi yang kenapa saya masuk Islam, saya ceritakan juga. Iya. Ini the untold story yang saya tidak pernah ceritakan kepada orang. Aduh, makasih. Saya pernah sekolah ke Amerika dengan keinginan saya. Waktu itu ayah saya tidak setuju, ibu saya tidak setuju. Boleh itu tahu umur kenapa? 17. Boleh tahu kenapa itu? Satu, karena memang tidak ada saudara di sana. Oh iya, lebih kedua, kekhawatiran. saya di sini nakal. Oke. Takutnya street fighter saya. Setiap seminggu itu masih 2 kali saya berkelahi sama orang di sekolah. Jadi ayah saya khawatir sana. Tapi saya janji sama ayah saya, kasih saya kesempatan. Saya mau jadi orang baik. Kalau di Jakarta, saya nggak bisa jadi orang baik. Karena lingkungan saya preman-premanisme semua. Berarti faktor lingkungan bisa membentuk kepribadian seseorang menjadi baik atau tidak baik? Yes. Silakan Om, lanjut. Nah, saya punya advisor, supir, sales rokok. Itu dia umur lebih tua dari saya 2 kali saya. Saya masih 17, dia udah 30 lebih. Tetapi saya sering ngobrol. Kalau pagi mereka datang, mereka siap sarapan, depan rumah saya ada warung, itu saya ikut nongkrong di warung. Kita ngobrol. Jadi
Jangan meng-underestimate supir-supir ataupun sales-sales. Karena ada hal-hal baik yang kita belum lewatin. Seperti tadi, Bung Denny bilang, Bung Denny pernah muda, tapi nggak pernah tua kan seperti saya. Belum. Saya udah, tapi akan nanti. Saya makanya kalahnya di situ. Kalau kau udah semua ibaratnya. Udah semua, makanya saya bilang, udah uzur nih. Iya kan? Orang bilang, udah bonus aja nih. Nah, jadi saya berangkat ke Los Angeles. Terus, saya di Los Angeles, saya punya uang sekolah untuk 1 tahun. Waktu itu $1.000 1 bulan, Ya. $12.000. Oke. Ya, Waktu 1 itu dolar tahun. masih berapa? Dolar masih 600 ke 600, oke. ya. Diajak teman ke Las Vegas. Saya jadi supirnya teman karena dia bilang, gua kalau bawa mobil ngantuk nih. Kita weekend Jumat malam, saya bawa mobilnya ke Las Vegas. 20 jam. Yes, saya nyupir sana. Lumayan jauh itu. Lumayan jauh sampai pagi kita. Iya, tahu. Ya kan? Terus sampai pagi tidur dah. Tidur, begitu sore kita ke Las Vegas. Ikut main judi. Akhirnya habis itu duit. Uang yang dibawa buat bekal. Saya buat sekolah itu habis semua duitnya. Waduh, saya bingung. Omongan di awal nih sama orang tua nih. Iya, udah pulang pasti digebukin nih. Minta atau gimana? Akhirnya, udah deh. Saya ada temen, ada semacam kayak ibu angkat yang pindah ke Vancouver. Akhirnya saya minta pinjem kirimin tiket. Saya ke Vancouver. Saya netap di situ. Ternyata ibu ini kawin dengan orang bule di sana. Menjadi pengelola apartemen. Oke. Pengelola bukan pengelola ini, tukang bersih-bersih apartemen semua, landlord nih. Iya, tapi Gitu. yang bagian membersihkan. Bersihkan. Nah, saya tinggal gratis, saya sekolah gratis, terus saya harus bantu nyupirin dia. Iya. Dia pergi kerja jam 5 sore, kerjanya sore karena kerja di restoran bar. Iya. Saya antar dia, nanti jam 10, jam 11 saya jemput lagi. Iya. Nah, dia mengelola ada beberapa townhouse. Iya. Hari itu ada WC-nya macet. Iya. WC-nya macet. Dia lagi kerja. Dia bisa diganti dong sama nanti penghuni kalau dia nggak ada. Iya. Akhirnya dia telepon. Dulu dia manggil nama saya Alun, nama kecilnya. Alun, Iya. could you please help me, katanya. Itu ada WC macet gitu. Oke. Kita anak jalanan kan biasa gitu ngerogoh-rogoh yang kotor-kotor. Iya, nggak takut kotor. Iya, kita tadinya kagak mau pakai sarung tangan. Malah dia yang bilang, pakai sarung tangan. Kalau di sana. Iya, di sono. Kita korekin kotoran-kotoran di Angkat, toiletnya itu. ayo. Angkat semua, ada kotex, ada tisu semua. Kotoran jadi satu. Akhirnya lancar. Udah, besok-besok akhirnya saya dapat upah juga di situ. Dibagi. Dia bilang, udah saya bilang, udah dah, saya kan tinggal di sini. Nah, akhirnya cari duit situ, terus saya baru pulang gitu kan, udah sekolah gitu. Dapat tambahan lagi. Dapat tambahan di situ. Jadi nggak usah malu. Saya nyupir truk yang gandeng buat pindah. Saya sewa, saya nyupir. Saya pakai SIM internasional, walaupun SIM-nya A. Itu kan masih B2. Gitu. Semua mulus. Cuman terakhir waktu mau pulangin mobil ini, habis pindah-pindahan, saya suruh teman saya itu almarhum, mundurin. Dia kagak bilang stop. Akhirnya ada satu tanda stop gitu. Kena miring. Iya. Waduh, saya bilang, udah tinggal aja deh, yang penting nggak rusak deh. Tinggal aja deh. Jadi kalau orang yang nonton tahu dia pelakunya nih. Sekarang kalau minta ganti rugi gede nih ganti ruginya. Oke, berarti saya bisa tangkap satu, jangan takut malu. Malu, aduh, lu nggak bisa maju. Kedua, jangan takut kotor. Yes. Kalau lu nggak mau kotor, ya gimana caranya lu bisa survive? Itu yang kita bisa tangkap. Terus kita juga harus punya ambisi. Nah sekarang yang aku pengen tahu, bagaimana cara mengontrol itu semua? Apakah ini berhubungan dengan ketika akhirnya
Ini aku mau tahu dulu, kenapa dipanggil Baba Alun ya? Alun ya? Nama saya Alun Yosef dulu. Jadi dikala buat masjid, tadinya kan mau masjid Jami Yusuf Hamka, saya bilang jangan, kultus individu. Terus karena masjidnya Orientaluk, teman-teman kepengen bilang, harus ada nama Alun deh, katanya nama kecil. Oke, boleh. Akhirnya Bapak Alun. Nggak cocok. Teman-teman malah yang nyariin. Babah aja. Babah kan panggilan orang-orang Cina di kampung kan. Babah dulu kan. Oh itu. Iya, jadi Baba Alun. Gitu. Nah, seorang Baba Alun menjadi seorang Muslim. Ini kontras banget loh. Boleh cerita dikit ya? Karena pasti banyak sekali orang yang pengen dapat pencerahan ketika Baba Alun nih masuk ke Islam. Apakah itu berhubungan dengan ketenangan jiwa? Apakah itu berhubungan tentang menemukan sebuah kebenaran? Boleh di-share Kak mungkin? Atau memang... Boleh. Iya. Seperti apa ceritanya? Saya masuk Islam ini bukan ujuk-ujuk. Iya. Saya masuk Islam ini karena teman-teman saya di lingkungan saya dulu di Karanganyar, Pasar Baru, Krekot Bunder, itu semua teman saya Muslim. Tunggu. Om sendiri dulu maaf ya, agamanya apa? Saya Protestan. Oh Protestan, oke. Lanjut. Saya Protestan. Ya. Saya bahkan waktu anak-anak masih kelas 6 SD, setiap Natal, saya itu selalu ikut di panggung pakai baju daerah, pakai sarung, pakai kadang-kala belangkon, terus didandanin apa pokoknya kumis-kumisan gitu. Nah, jadi saya ini aktivis dulu waktu mudanya. Iya. Tapi saya nggak mendapatkan sesuatu yang nyaman buat saya. Iya. Saya juga nggak ngerti. Tetapi waktu saya lihat teman-teman saya, kalau pagi saya mau pergi atau sore habis main gitu, ibu bapaknya bilang sholat dulu. Terus pagi kalau mau olahraga, jangan berangkat dulu, subuh dulu katanya. Terus rasa ingin tahu. Nah, kemudian rasa ingin tahu, saya belajar, bukannya cuma dapat hidayah. Nyari sendiri. Nyari sendiri dulu. Apa? Nah, kemudian saya berasa, oh iya, this is the time. Terus saya pergi hitam di Samarinda umur 17. Sunat. Disunat. Yang lucu waktu disunat, itu bukannya di kiai, tapi di dokter. Oke. Saya ke dokter sama teman-teman. Sunat. Nah, anak Samarinda kan. Iya. Kan itu daerah basisnya Muslim itu. Iya. Baik orang Bugis, orang Banjar di situ semua. Semua di situ. Akhirnya rupanya dibius saya. Oke. Rupanya biusnya belum penuh, bos. Iya. Waktu dia gunting, saya teriak. Pakai gunting tuh, wow! Saya bilang gitu, oh belum nih katanya biusnya. Jadi gilu ya? Itu cerita gue yang gilu. Berasa gitu. Terus dia bilang, tunggu deh 10 menit lagi. Tunggu 10 menit lagi, dia coba tarik. Oh udah, langsung. Keras saya dengar bunyinya. Udah dihitan, selesai, pulang. Ini udah sunat nih. Udah pulang. Pulang kan masih pakai sarung, nggak bisa pakai celana kan. Saya di rumah kan nggak bilang sama ibu bapak saya. Bapak saya di Jakarta, ibu saya di Samarinda. Ada kakak saya. Kakak saya ngelihat saya jalan pakai sarung, kan kalau orang habis sunatan itu kan biasanya kalau di sini suka pakai sarung, pakai sabuk kelapa supaya nggak nempel gitu kan. Kalau dulu saya kan nggak ada sabuk kelapa, kagak bisa langsung pakai celana dalam, yang penting diperban gitu kan. Tapi jalan kan juga ngilu-ngilu susah. Akhirnya jalannya ngengkang. Kakak saya ngadu ke ibu saya, itu si Alun jalannya ngengkang, jangan-jangan kena penyakit kotor katanya. Gitu. Dimarahin lah saya sama ibu saya. Lu kena penyakit kotor lu. Katanya udah main ambil itu aja kemoceng. Kemoceng. Tahu kan kemoceng? Bulu ayam. Itu sakit. Iya, serotannya mau sabut saya. Saya bilang, enggak mama, saya enggak. Kenapa lu begini-begini? Saya disunat, saya mau masuk Islam. Oh, lu mau masuk Islam? Ya udah, jadi Islam yang baik dah. Dia bilang, kalau mau masuk aja. Itu saya kaget. Saya juga kaget. Saya pikir saya ditolak sama ibu saya. Wow. Jadi terus saya mikir, oh ibu saya support ya, gitu. Terus saya coba kongko sama ibu saya. Ntar kalau masuk Islam, papa marah nggak? Ntar mama yang tanyain, katanya. Mama Kristen berarti ya? Mama Kristen. Oke, papa Kristen ya? Papa Kristen. Oke, lanjut seru nih. Terus setelah itu saya udah di hitan aja, saya belum masuk Islam. Terus saya ke Jakarta, ketemu ayah saya. Ayah saya pulang pergi kan. Terus mama cerita katanya, kamu mau masuk Islam? Saya bilang, iya sih. Yakin kamu katanya?
Yakin. Ayah saya dosen di UNTAK, Universitas 17 Agustus. Berarti ibu Fakultas bapak ini Hukum. akademis orang, Yes. satu guru ya. Terus saya bilang, Papa kasih nggak? Papa juga nggak bisa larang. Papa nggak bisa ngasih. Terserah kamu. Kalau kamu menurut kamu itu pilihan yang baik buat kamu, kamu jalanin. Ayah saya bilang gitu. Dia cukup moderat. Oke, saya nggak langsung masuk Islam. 1 tahun kemudian mungkin. Setelah itu saya lihat di majalah Tempo bahwa ada orang masuk Islam. Orang Samarinda. Yeah. Kemudian saya coba tanya, saya ke Al-Azhar, saya panggil teman saya, yuk coba tanya ke Al-Azhar. Al-Azhar, saya ketemu Ustadz Zaini, sekretaris masjidnya. Tahu-tahu saya langsung dibawa ke sebelah, ke rumah di Jalan Raden Patah 3 nomor 1, rumahnya almarhum Buya Hamka. Gila. Ya, Iya. kan? Iya. Saya dibawa ke sana, saya bilang ketemu siapa? Ketemu Profesor Hamka. Saya juga nggak tahu siapa beliau. Profesor Dr. Hamka. Buya Hamka. Iya. Nah ini asik nih. Nah, akhirnya dibawa ke sana. Iya. Saya bilang, ditanya, "Nah, mau apa?" "Saya mau masuk Islam." Yakin kamu mau masuk Islam? Yakin, saya bilang. Tapi saya mau tahu dulu syaratnya apa. Syaratnya 2 kalimat syahadat. Katanya. Bacanya apa sih 2 kalimat syahadat? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gampang dong, saya bilang. Tapi saya masih baca teks dong, saya bilang gitu. Kalau nggak bisa. Nggak apa-apa, katanya. Ikutin saya aja, katanya. Ini sama Buya Hamka. Buya Hamka nih. Oke. Terus saya bilang, ya udah, saya hafalin dulu ya. Besok saya kembali lagi. Nggak boleh, nak, katanya. Kamu harus hari ini. Loh, Buya, kok maksa? Saya bilang, maaf nih. Saya bukan maksa, nak. Kamu harus ngerti. Barang siapa didatangi, orang mau masuk Islam, terus saya tunda sampai berapa hari, misalnya dia pulang, dia kenapa-napa, kecelakaan, terus dia meninggal, dalam arti kata non-muslim, kalau bahasa kerennya selalu yang didengungkan di sini, dalam arti mati kafir, itu yang dosa Buya Hamka. Oh, menurut Buya Hamka, siap. Oh, saya kaget. Terus saya bilang, Buya nggak boleh besok. Enggak, kalau kamu niat, kamu laksanakan hari ini. Ya. Terus mendadak nyerocos saya tuh saya. Ya udah, Bismillah Buya. Saya bilang, langsung disalamin tangan saya, suruh ikutin 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kamu sudah muslim. Sah. Dia bilang. Dia saya bikin surat pengislaman. Dia kasih surat pengislaman. Itu umur berapa? 24 tahun. 24 tahun. Itu udah menikah? Waktu itu atau belum? Belum. Baru mau menikah. Baru mau menikah. Tapi sudah dengan pasangan yang sekarang mendampingi. Pasangan waktu itu? Umur tahun 78 saya jalan dengan pasangan saya. Iya. Terus belum lahir kok. Saya kawin 81. Iya. Saya kawin 81. Iya. Jadi waktu pasangan saya masih pacaran, saya sempat ditangkap di Kalimantan Tengah. Ditahan saya. Karena? Saya melaporkan ada kecurian kayu di tempat saya kerja. Oke. Tapi rupanya orang ini sekongkol dengan penguasa setempat. Iya. Di balik saya membuat gaduh ceritanya. Iya, standar lah Ya, itu. kan? Iya. Nah, akhirnya saya ditangkap. Iya. 21 hari saya ditahan di Kalimantan Tengah. Berarti Palangkaraya. pernah ditangkap, pernah ini masuk Islam. Saya ditangkap 3 Ini kali. 3 kali.